kita juga bicara soal ini. Ya, waktu itu ada Pak Arsul, ya, kemudian ada Guru Besar Universitas Ahmad Supardi kalau tidak salah saya. Kita bicara undang-undang itu dan memang hari ini perjalanannya seperti siput. Ya. Jadi perjalanannya seperti siput. Ya. Mungkin juga pakai falsafah alon-alon asal berlakon. Ya. Biar lambat asal selamat. Ya. Makanya ini adalah undang-undang atau rancangan undang-undang inisiatif dari pemerintah. Tapi seperti saya katakan tadi, jalannya seperti jalan siput, lambat sekali. Karena memang ada kekhawatiran ini seperti senjata makan tuan, ya. Atau kemana undang-undang ini mau diarahkan? Sebab yang punya aset kan orang yang punya kuasa, kan begitu. Orang yang punya kuasa mana punya aset, ya kan? Jadi orang yang banyak aset itu adalah orang yang punya kuasa. Ya. Karena itu dikhawatirkan rancangan undang-undang ini mengarah kepada orang-orang yang punya kuasa, termasuklah gedung ini, kan begitu. Di gedung ini kan banyak kuasa membuat anggaran, ya, kuasa membentuk undang-undang, dan kuasa untuk melakukan pengawasan. Sementara di seberang sana ada kuasa untuk menggerakkan, ya, sumber daya manusia dan kemudian mengeksekusi anggaran-anggaran yang telah disepakati dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja negara kalau itu dalam skala nasional. Oleh karena itu memang aset ini biasanya dimiliki oleh orang yang punya kuasa, dan kekuasaan itu cenderung korup, begitu ya Pak Fikar ya? Ya. Kekuasaan itu cenderung korup. Nah, sehingga ini seperti urut-urutannya begitu, ya, bahwa orang yang punya aset adalah biasanya pada umumnya orang yang punya kuasa. Orang yang tidak punya kuasa itu nggak punya aset, ya. Jadi semakin besar kekuasaannya, semakin besar potensi dia untuk mendapatkan aset. Semakin besar kekuasaannya, maka semakin besar potensinya untuk melakukan penyimpangan, ya, atau power attend corrupt. Oleh karena itu rancang undang-undang ini adalah inisiatif pemerintah. Jangan-jangan nih, ya, jangan-jangan pemerintah juga menyesal kemudian menyodorkan rancangan undang-undang ini. Ya, jangan-jangan, ya, nama juga jangan-jangan. Nah, berarti kan bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Oleh karena itu memang dalam konteks pencegahan dan pemberantasan tindak pidana, apakah itu tindak pidana korupsi atau terorisme, ya, atau kejahatan-kejahatan lainnya yang di situ ada potensi ya penggelapan aset, maka sebenarnya rancangan undang-undang ini sangat strategis, ya, kalau kita ingin kemudian aset-aset itu tidak hilang, ya. Dan kita tahu hari ini bahwa institusi penegak hukum berlomba-lomba untuk menyelamatkan aset negara, ya, dan itu bisa menjadi penerimaan negara bukan pajak, ya. Jadi KPK misalnya, ya, kemudian kejaksaan, kepolisian, ya, itu berlomba-lomba bagaimana caranya melakukan apa yang disebut dengan recovery aset, ya. Dan bahkan ada tim waktu itu seingat saya di kejaksaan untuk melacak, ya, bukan hanya melacak para buron, ya, yang masuk daftar pencarian orang, ya, dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi, tapi juga melacak aset-aset, ya, para buron, ya, tipikor tersebut, ya. Mereka bisa jalan kemana-mana itu, ya, untuk melacak aset-aset yang dimiliki oleh para buron yang masuk dalam daftar pencarian orang dalam kasus tindak pidana korupsi misalnya. Oleh karena itu memang di satu sisi kita punya undang-undang dasar dalam pasal 28 A, ya, sampai J itu mengatur hak-hak, ya, yang dimiliki oleh seorang warga negara, termasuk hak kepemilikan harta. Sehingga hak kepemilikan harta ini memang tidak sembarangan juga kemudian bisa dirampas, ya.
Tapi kalau kita bercermin kepada putusan Mahkamah Konstitusi tentang hukuman mati, ya, di mana waktu itu Mahkamah Konstitusi menolak ya, terkait dengan upaya untuk meniadakan hukuman mati di Indonesia. Salah satu alasan yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi waktu itu adalah bahwa hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi itu tidak memiliki kemutlakan. Jadi